Tetapi juga sebaliknya agamanya sama, sama-sama Islamnya, tapi Tuhannya berbeda substansinya. Yuk kita buktikan. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua dan khususnya teruntuk orang-orang yang merasa dirinya benar, suci, saleh, dan bahkan dia merasa dialah yang paling masuk surga. Dan Kiai Buya Syakur menyampaikan dalam ceramahnya bahwa orang yang merasa dirinya benar itu belum tentu masuk surga. Dan yang lebih penting lagi yang disampaikan oleh Kiai Buya Syakur, dia mengatakan bahwa sekalipun ada agama yang berbeda, tetapi bisa saja Tuhannya sama. Justru sebaliknya bisa juga terjadi. Sama agamanya atau agamanya sama, tetapi bisa saja Tuhannya berbeda. Dia memberikan contoh dalam Islam sendiri bahwa sekalipun sama-sama Islam, tetapi bisa saja Tuhannya berbeda. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Ini penting. Tuhannya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda. Jangan dikira bahwa ketika Tuhannya agamanya berbeda, itu Tuhannya berbeda. Bisa Tuhannya sama. Tetapi juga sebaliknya agamanya sama, sama-sama Islamnya, tapi Tuhannya berbeda substansinya. Yuk kita buktikan. Yang satu Sunni, yang satu Mu'tazilah, yang satu tradisional, yang satu rasional. Tuhannya sama enggak? Beda substansinya. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa tidak ada qada, tidak ada qadar, tidak ada takdir. Manusia dicipta Tuhan secara sempurna, diberi energi, diberi potensi, diberi kemampuan untuk berbuat dan memilih secara bebas. Sehingga apapun yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Sebab kalau Allah itu sudah menentukan sesuatu bahwa dia akan menjadi orang yang kafir, di mana keadilan Tuhan ketika Tuhan menyuruh orang itu beriman? Apa artinya Tuhan menyuruh orang bekerja keras berusaha, tetapi dia sudah menentukan orang itu akan miskin dan seterusnya? Itu rasional. Jadi Tuhan tidak boleh intervensi dalam urusan manusia. Tuhan menyuruh berbuat baik, melarang berbuat jahat, dengan imbalan baik dikasih pahala, jahat dikasih siksa. Itu saja. Kalau baik dan buruk sudah ditentukan, berarti Tuhan tidak adil. Itu rasionalis Mu'tazilah. Kalau ini Jabariyah, namanya lagi Jabariyah. Dari mulai lahir, rezeki, mati, kaya, miskin, penyakit, semua ditentukan Tuhan semuanya. Manusia tidak punya daya upaya apapun. Tuhannya sama enggak? Mu'tazilah, Tuhan ya Tuhan. Tapi apapun perbuatan Tuhan harus tunduk pada hukum kausalita. Ini tidak. Tuhan apapun berkehendak, sekalipun melanggar hukuman undang-undang alam. Berbeda, agamanya sama. Sampai saling bunuh-membunuh kok. Mu'tazilah ini 10.000 yang dibunuh oleh Sunni ini. Demikian ketika Mu'tazilah berkuasa, ahli Sunninya termasuk juga dibantai juga. Satu agama. Tetapi ketika agama berbeda, mungkinkah Tuhannya sama? Ya mungkin. Dalam Al-Quran dikatakan, wa min ahlil kitabi man amana billah. Di antara ahlul kitab, Nasrani, Yahudi, ada yang beriman dengan Tuhan. Sama tuh seperti kita. Syariatnya berbeda, Tuhannya sama. Iya kan?
Nah itu dia menjadi persoalan. Ya, tetapi walau bagaimanapun saya tetap harus meyakini bahwa sorga dan neraka adalah hak prerogatif Tuhan. Dari mana Anda meyakini bahwa semua orang sealam dunia akan masuk neraka semua kecuali Anda yang masuk sorga? Dari mana dasarnya itu? Anda jangan bikin undang-undang yang dipaksakan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak terikat dengan undang-undang apapun. Dia mutlak. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun. Apakah harus seorang pelacur 40 tahun pelacur Jakarta apa harus masuk surga, masuk neraka? Tidak. Bisa nggak diampuni Tuhan? Bisa. Dan engkau yang jadi kiai, bisa nggak Allah masukkan Anda ke neraka? Jujur ngomongnya. Ya itulah persoalannya. Jadi pada akhirnya, ujung-ujungnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menghitung sendiri kebaikan-kebaikanmu seperti apa. Jadi yang mengantarkan kamu masuk surga itu bukan agamamu, tapi amal perbuatanmu. Iya. Sekarang kamu agamanya apa? Islam. Jadi kamu disebutnya orang apa? Orang Muslim. Yang disuruh puasa mukmin atau Muslim? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Kenapa yang tidak ya ayyuhalladzina amanu? Karena Islam itu hanya formalitas lahiriah. Selagi Anda sholat, puasa, haji, zakat, ya sudah sah Anda sebagai Muslim. Tapi apakah pasti Anda mukmin? Tidak pasti. Terlalu banyak orang yang Muslim, tapi keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Sama seperti yang diperingatkan oleh Tuhan ketika ada orang Arab datang kepada Nabi. Mereka mengatakan qalu amanna bal qulu aslamna. Ditegur mereka, wahai orang-orang Arab, jangan mengatakan kami telah beriman. Bal qulu aslamna. Sebaiknya kau katakan kami telah berislam, belum beriman. Apa alasannya? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Jadi banyak sekali orang Muslim yang belum beriman. Yang dijamin masuk surga adalah bukan seorang Muslim, tapi orang yang beriman. Yang dipanggil untuk puasa, orang yang beriman. Yang disuruh haji, orang yang beriman. Semua ibadah-ibadah ini yang disuruh Tuhan memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang siap melaksanakan perintah Tuhan adalah keimananmu, bukan keislamanmu. Oke, nanti di penghujungnya, bisakah Allah di akhir kiamat nanti, oke deh, yang berdosa dihukum sekian tahun selesai, diangkat masuk surga. Ini karena dia jahat merampok, dihukum sekian miliar tahun masuk surga. Mungkin enggak di akhir ronde terakhir surga kosong dan semuanya masuk, neraka kosong, semuanya dimasukkan ke surga. Mungkin enggak? Mungkin juga. Dan paham semacam ini disebut dengan paham universalism. Jadi artinya semua orang akhirnya mendapat ampunan Tuhan semuanya dan akan masuk surga semuanya. Mana mungkin seorang pencipta akan kejam dengan ciptaannya? Apalagi Tuhan. Saya juga tidak mungkin saya akan kejam dengan anak-anak saya. Paham nggak? Ini santri saya ini ada yang nakal nggak? Ada yang nurut nggak? Yang malas ada nggak? Yang rajin ada nggak? Yang tukang nyolong ada nggak? Yang berantem ada nggak? Semuanya. Yang cerdas santriku, yang bodoh santriku, yang nakal santriku, yang baik santriku, semuanya aku sayangi semua. Masa aku lebih hebat dari Tuhan? Gimana lagi? Betul nggak? Saya tidak mencipta mereka, Allah yang menciptakannya. Ya sudah pasti sang pencipta akan lebih sayang daripada dirimu sendiri.
Itu sih persoalannya. Jadi maksud saya di penghujungnya udahlah nggak usah bertengkar berebut sorga, belum tentu. Serahkan saja sorga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, amin. Terima kasih. Itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Abdiya Sakur, yang dimana dia mengatakan bahwa sekalipun ada agama yang mungkin berbeda, tetapi bisa saja, mungkin saja ini masih kemungkinan ya, belum pasti. Mungkin saja Tuhannya sama. Dan sebaliknya, mungkin saja agamanya sama, tetapi Tuhannya berbeda. Nah, kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Abdiya Sakur, bahwa Kiai Abdiya Sakur sedang berusaha menjelaskan bahwa Allah itu adil, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan juga Allah itu merupakan Tuhan yang tidak pernah menginginkan yang namanya kejahatan, atau yang tidak pernah menginginkan umatnya berbuat jahat. Nah, memang arah dari ceramah Ustadz Kiai Abdiya Sakur ini, atau Kiai Abdiya Sakur ini, arahnya memang merujuk kepada satu perdamaian, supaya jangan saling membenci, jangan saling berbuat jahat, jangan saling menghina, jangan saling memfitnah, jangan saling menista, jangan saling menuduh bahwa agamaku yang benar, agama orang lain tidak benar. Nah, jadi Kiai Abdiya Sakur sedang menjelaskan bagaimana supaya kita ini yang berbeda-beda agama ini bisa tetap hidup dalam kedamaian. Sekalipun dalam beberapa statement dari Kiai Abdiya Sakur memang saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa sekalipun agamanya berbeda tetapi Tuhannya sama. Itu sudah jelas berbeda ya, dari sudut pandang Kristen itu berbeda. Jadi kalau agama sudah berbeda, pasti Tuhan yang mereka yakini adalah berbeda. Jadi teman-teman, bagaimanapun ceritanya, mari kita tetap berusaha untuk melakukan hal yang baik kepada sesama kita manusia. Yang dibilang Kiai Abdiya Sakur tadi, kalau kamu melakukan hal yang baik, maka pahalanya juga baik. Yang kamu terima juga baik. Tetapi kalau hal yang jahat yang kamu lakukan, maka kamu juga akan menerima upahnya atau imbalannya. Nah, jadi mari kita jangan mengklaim diri sebagai orang yang beragama bahwa oh kitalah yang paling benar, kitalah yang paling masuk surga, kitalah yang paling suci. Nah, jangan kita menganggap diri kita seperti itu sehingga nanti kita memandang rendah keyakinan orang lain. Nah, mari kita meyakini agama kita masing-masing, mari kita beriman kepada Tuhan kita masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Abdiya Sakur, karena kalau beragama itu pun belum tentu beriman. Tetapi orang yang diampuni Tuhan adalah orang yang beriman kepadanya, bukan orang yang beragama. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya mereka-mereka yang suka membenci agama lain, apalagi melarang ibadah agama lain, apalagi film His Only Son itu dilarang, dan juga gereja dipersekusi, kiranya mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Kiai Abdiya Sakur. Demikian yang saya sampaikan, yang saya bagikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.